ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أيها الأساتذة المدرسين والمدرسات أعزني الله وإياkum. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di sini. Semoga dirahmati oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikut yang setia sampai yaumul qiyamah. Pada kesempatan ini kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan pembahasan manhaj tarbiyah Islamiyah Salasul, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang at-ta'lim ya. At-ta'lim ini sudah pernah dibagikan. Sudah kan? Atau lupa lagi? Akan dibuka, mungkin bisa dibagikan ke yang lain. Pak Dede, Pak Yudi, Pak Yudin, yang namanya ada di sini aja. Silakan dibagikan di grupnya. Yang pertama at-ta'lim sudah kemarin ya. Mana Pak Yudi? Ada. Dibagikan Pak Yudi. Pak Yudi mana Pak Yudi? Pak Yudi ngebawa HP. Masya Allah. Nomornya Pak Ahmad di sini nggak ada. Begitu. Ya sudah, yang pertama at-ta'lim sudah ya. Soal kedua at-tabyin. At-tabyin. Ada Pak Yudi? Ya, sok bagikan. Yang kedua at-tabyin. Manhaj tarbiyah Islamiyah ini sistem 30T ya. T pertama adalah ta'lim, kita sudah bahas ya. Sekarang kita masuk kepada yang kedua at-tabyin. At-tabyin. Kalau kita lihat kata-kata at-tabyin, at-tabyin itu kita ambil dulu kata dasarnya dari kata-kata bana. Bana yabinu ya, bana yabinu itu artinya tampak ya. Bana yabinu artinya apa? Tampak, tampak ya, muncul, tampil, kelihatan ya, bahkan bana yabinu ya, seperti ini. Itu kata-kata bana artinya tampak ya, tampak lahir. Bahkan di dalam kamus bahasa Arab di sini kata-kata bana itu bisa artinya ba'uda, ba'udaan jauh, atau infasola. Infasola artinya terpisah. Bana yabinu ya, bainan, bainun. Ada talak bain. Talak bain artinya talak yang mesti dipisah, yaitu seorang wanita apabila telah ditalak, dia mesti dinikahi dulu oleh laki-laki lain, dan bukan hanya dinikahi tapi juga harus ya dirasakan ya madunya oleh laki-laki lain. Itu namanya talak bain, talak dia, maka tidak bisa dia menikah lagi kepada suaminya yang lama. Dia tidak bisa menikah lagi dengan suami yang lama. Harus diselang, infasora, harus infisor, harus diselang dengan yang lain. Nah ini kata-kata bana kalau menggunakan pendalaman seperti itu. Atau bana, kalau tadi infasola harus Islam, ada lagi bana yang itu yaitu bimakna faroqoha,
Artinya faroqa itu harus terbebas, terlepas. Seperti Allahu ba'inun an khalqi. Allah itu yakni terpisah dari makhluk. Ya, Allah itu terpisah dari makhluknya. Allahu ba'inun an khalqi. Allahu ba'inun an khalqihi. Allah terpisah dari makhluk. Ada lagi kata-kata bana itu bermakna tazawwaja, artinya menikah. Dari berapa itu berikutnya? Yang kedua, ini kita ambil penjelasan kata-kata yang dibentuk dari kalimat tersebut. Yang kedua yaitu bana kemudian menjadi abana, disimpan di depannya. Kan bana ya, di depannya kasih apa? Hamzah, jadi apa? Abana. Abana yubinu ibanatan. Ya, aqama yuqimu iqamatan. Abana yubinu ibanatan. Apa artinya abana? Abana yubinu artinya menjelaskan, menerangkan. Ada kitab namanya Ibanatul Ahkam. Abana yubinu ibanatan, menerangkan, menjelaskan. Ibanatul Ahkam artinya menerangkan hukum-hukum. Ibanatul Ahkam artinya menerangkan hukum-hukum. Adapun pendalaman makna abana, pendalaman makna abana bisa maknanya ya doharo, tampak, ittadoha, jelas. Berarti abana itu wajan af'ala tapi semakna dengan wajan fa'ala. Abana wajan af'ala tapi semakna dengan wajan fa'ala. Karena abana sama dengan bana. Artinya doharo ya atau ittadoha. Yang kedua, pendalaman mana abana artinya afsaha amma yuridu. Afsaha amma yuridu. Maknanya fasih untuk menerangkan apa yang dia inginkan. Fasih untuk menerangkan apa yang dia inginkan. Itu kata-kata habana bimakna afsaha amma yurid. Ya. Fasih menerangkan apa yang dia inginkan. Selanjutnya, abana mengandung makna fasola. Fasola artinya memerinci. Abana dari kata-kata fasola artinya memerinci. Ada kitab Al-Ibana As-Sugro atau Al-Ibana Kubro. Itu maknanya apa? Perincian yang besar dan perincian yang kecil. Al-Ibana, perincian. Abana syai'a fassalahu, ya, artinya memerinci. Memerinci, menerangkan dengan tafsir, itu abana. Atau maknanya ab'ada menjauhkan. Bahasa mudahnya kalau orang itu menerangkan suatu ilmu dengan terperinci, itu biasanya orang punya kesan bahwa orang ini
betul-betul jauh ya pandangan, jauh ya ilmunya, jauh ya jangkauannya, jauh ya analisanya. Itu makna abana. Selanjutnya, abana juga mengandung makna adharahu atau awdahahu, menampakkan atau memudahkan. Artinya seseorang yang menerangkan ilmu dengan sistem ibana, apabila dia sanggup menampakkan sesuatu yang tersembunyi mungkin bagi muridnya, tapi bisa tampak, adharahu, menampakkan, atau awdahahu, ya, menjelaskan dengan mudah. Awdahahu, menjelaskan dengan mudah. Selanjutnya, kemudian tadi bana jadi abana. Selanjutnya bayyana kan ada bana, ada abana, ada bayyana. Apa arti bayyana? Makna bayyana kita semua sudah tahu ya. Kita suka mendengar ada orang menerapkan bayyana. Bayyana itu menjelaskan. Menjelaskan supaya jelas. Menerangkan supaya terang. Menunjukkan supaya ditunjukkan. Itu namanya bayyana. Jadi menjelaskan supaya jelas, menerangkan supaya terang, menunjukkan supaya ditunjukkan, ya, mengungkapkan supaya terungkap, ya, menggambarkan supaya tergambar, ya, menandai supaya tertandai. Kalau praktek, mendemonstrasikan supaya, ya, terdemonstrasikan. Terdemonstrasikan tuh bukan demonstrasi, bukan. Maksudnya dia memperagakan, ya, mendemonstrasikan. Itu kata-kata bayyana. Secara umum maknanya seperti itu. Sebenarnya kata-kata bayyana dengan kata-kata abana itu sangat mirip, ya, sangat mirip. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya adalah dohara, tampak, ittadaha, sama seperti yang tadi, ya. Cuma mungkin di sini harus ada sedikit penekanan bahwa yang namanya bayyana itu lebih condong kepada apa? Kepada menjelaskan sampai jelas, menerangkan sampai terang, memudahkan sampai mudah. Kalau menafsirkan sampai tertafsirkan, itu namanya bayyan. Makanya kata-kata bayyan ini ya dengan yang tadi bermiripan dengan apa? Dengan abana. Dan kita tahu kan, wajan af'ala dengan wajan fa'ala ada sedikit perbedaan. Siapa yang tahu tuh bedanya wajan af'ala dengan fa'ala? Wajan af'ala itu seperti anzala. Apa artinya anzala? Kalau nazala artinya apa? Kalau anzala, kalau nazala menurunkan juga kan? Bedanya apa? Kalau anzala itu menurunkannya sekaligus. Kalau nazala turunnya berangsur-angsur. Kalau abana nerangkannya sekaligus. Contohnya ya daurah sehari. Daurah sehari itu kan menurunkan ilmunya sekaligus ya. Tapi kalau bayyana menjelaskannya secara bertahap. Jadi kalau abana itu menerangkannya sekaligus, kalau bayan itu menerangkannya dengan bertahap. Begitu.
Jadi bagus mana tuh? Bagus abana apa bagus bayyana? Hah? Bayyana. Jawabnya al-aslu tentu saja bayyana itu al-afdal. Yang lebih utama bayyana. Tetapi kalaupun dibutuhkan suatu saat abana yang ada masalah. Ya kayak tadi di kita kan ada yang namanya bimbingan belajar. Ya. Umpamanya sehari, ya, bimbingan sehari dan seterusnya. Berikutnya ada lagi apa? Tadi bayyana, ada lagi tabayyana. Ya, ada lagi apa? Tabayyana. Sebagaimana bana artinya terang, jelas. Abana juga bermakna bana. Tabayyana juga ya bermakna bana. Ya, seperti itu. Bayyana bermakna bana. Itu kan sama ya. Bana kan artinya terang. Jadi kadang-kadang abana juga artinya terang. Kadang-kadang bayyana juga artinya terang. Kadang-kadang tabayyana juga sama artinya terang. Tabayyana bermakna ittadhaha, sama terang, mudah, dohara terang, ittadhaha jelas. Terkadang ada yang maknanya apa? Sama. Ada lagi tabayyana maknanya adalah ta'arrafaha biwuduhin. Ta'arrafaha biwuduhin. Bahasa kitanya memberitahukan dengan mudah. Memberitahukan dengan gamblang, namanya tabayyana. Ta'arrafaha biwuduhin. Yakni memberitahukan dengan mudah. Itu tabayyana. Dan ada lagi tabayyana maknanya tasabbata, tasabbut. Apa tasabbut? Tasabbut itu mencari kepastian, ya. Ya, memastikan, mencari kepastian. Tabayyana, tasabbata. Tabayyana, tabayyun, mencari kepastian. Kebenaran berita, memastikan berita ini benar atau tidak, hoax ataukah tidak hoax. Atau tabayyana bermakna tarawwa. Tarawwa itu artinya apa? Tarawwa itu asal makna menjadi puas. Jadi tabayyana itu adalah menerangkan sesuatu untuk validasi data. Ini valid atau tidak? Atau tarawwa untuk memuaskan. Memuaskan. Karena tabayyana itu mencari kepastian, tabayyana itu agar orang lain puas. Makanya tabayyun ya itu harus jelas, harus mudah, harus dimengerti. Juga harus ta'amul, harus teliti, begitu. Harus tasabut, harus valid, harus tarawwa, harus memuaskan ya orang yang sedang bertasabut. Ini adalah lapan berikutnya yang terkait dengan yang tadi, yaitu bana, abana, bayyana, tabayyana ya. Dengar apa? Dengar satu lagi. Apa satu lagi? Istaban. Istaban. Apa yang dimaksud dengan istabana? Istabana makna tepatnya adalah wajadahu wadihan. Dia mendapati sesuatu itu telah jelas. Wajadahu wadihan, dia mendapati sesuatu itu telah jelas. Dia mendapati sesuatu sudah jelas. Kalau sudah jelas berarti dia tahu tidak? Tahu. Dia mengerti tidak? Mengerti. Dia merasa gamblang tidak? Gamblang. Ya.
Yang seperti ini namanya istabana, wajadahu wadihan. Baik, barakallahu. Jadi ketika kita berbicara tentang manhaj tabyin, maka kita mengkompromikan beberapa makna yang biasa ini mana? Spidol. Dia harus mengkompromikan aspek bana, aspek abana, aspek bayyana, aspek tabayyana, dan aspek istabana. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa di antara manhaj tarbiyah Islamiyah itu adalah yaitu manhaj at-tabyin. Manhaj at-tabyin. Di sini para ulama menjelaskan bahwa kalau kata-kata al-bayan, ya, itu maknanya al-wudu, al-bayan, al-wudu artinya mudah, ya, jelas, begitu. Maka at-tabyin kan al-bayan dari kata-kata bana ya binu bayana, ya kan? Bana ya binu bayana artinya apa? Jelas, artinya terang, artinya mudah. Maka ketika kita berbicara at-tabyin, maka itu bermakna at-tawdih, ya, menerangkan dengan mudah, menjelaskan dengan mudah. Wal kashfu, al-kashfu mengungkapkan sampai terungkap, membuka sampai terbuka, itu namanya at-tabyin. Jadi kata-kata ini bisa sama. Balik. Ini dah. Yang mana yang harus saya buka? Yang hitam nih. Yang ini. Syubhat ini. Baik, ya. Kata-kata apa namanya bana. Ya, ini kata-kata bana. Terus kemudian di sininya abana. Kemudian berikutnya, ya, bayyana, berikutnya ya, tabayyan. Nah, ini kan, ini sebentar ya, ini ya istaban. Ini artinya terang, bana terang. Begitu menggunakan kata-kata abana artinya apa? Menerangkan, tetapi menerangkan dengan sekaligus, ya kan? Kemudian bana terang, bayyana menerangkan secara bertahap, gitu kan? Kemudian bana terang, tabayyana, ya, artinya tasabbat, yakni mencari kepastian. Ini mencari kepastian. Kalau terang berarti mencari sesuatu supaya terang, mencari sesuatu supaya terang. Makanya gimana? Tasabbata. Gimana? Tarawwa. Tarawwa dari kata-kata rawiyah. Apa artinya rawiyah? Rawiyah itu apa? Rawiyah itu kenyang oleh air minum, namanya rawiyah. Maksudnya bungkam. Jadi rawiyah itu kenyang dari minum. Yang semula haus dikasih minum langsung apa? Hilang hausnya. Maka tarawwa dia menjadi hilang haus, hilang kepenasarannya, hilang hausnya. Maka tabayyana bimakna tasabbata, artinya mencari kepastian. Sedangkan istabana yakni wajadahu wadihan, dia mendapatinya sebagai sesuatu yang apa? Yang wadihan, yang jelas. Dia mendapatinya yang wadihan, sesuatu yang jelas. Maka ketika kita melakukan metode yaitu manhaj at-tarbiyah al-islamiyah dengan
metode at-tabyin. Kenapa dikatakan dan kenapa yang dipilih adalah at-tabyin? Karena kan bicara konsep 30T ya. Kalau 30T yang pakainya ta itu ya cuma dua ini masdarnya, bana ya binu bayana, ya abana ya abana yubinu ibanata, bayyana yubayinu tabinan. Itu jadi yang T itu ini tuh. Kemudian tabayyana ya tabayyunan. Nah, ini masih mending ini tabayyunan. Kemudian istabana ya stabinu istibanata. Begitu. Ya. Nah, dari sini maka ketika ya ada penjelasan ini, maka diterangkan di dalam buku tersebut ya, dalam metode 30T dari kalimat ini, bayyana yubayyinu ya tabyina. Nah, tabyinan. Dan ternyata di dalam kitab kamus bayyana yubayyinu tabyinan wa tibyana. Bayyana yubayyinu tabyinan wa tibyana. Dan kalimat wa tibyanan kita bisa lihat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika berbicara tentang Al-Quran dikatakan tibyanan likulli syai'. Bahwa yang namanya Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'in. Apa artinya tibyanan likulli syai'in? Yang menjelaskan segala sesuatu. Itu kata-kata ya, tibyanan likulli syai'in. Ya, diterangkan di sini di dalam Al-Quranul Karim ya. Dalam surah An-Nahl ayat 58 Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab. Perhatikan kalimatnya. Wa nazzalna, dan kami telah menurunkan. Ini turunnya sekaligus sama berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Alaika kepadamu Alkitab ini dalil bahwa yang namanya thalabul ilmi, yang namanya ilmu diajarkan mesti apa? Step by step, berangsur-angsur, tidak sekaligus ya. Tujuannya apa? Tibyanan likulli syai'in, supaya dapat menjelaskan segala sesuatu. Walaupun kita tahu bahwa Al-Qur'anul Karim yakni tidak menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim tidak semua yang dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim adalah jelas, tetapi Al-Qur'anul Karim menjelaskan segala sesuatu. Tapi tidak setiap yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu sudah jelas, tidak. Saya ulangi ya. Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu, tapi tidak setiap yang dijelaskan oleh Al-Qur'an itu sudah jelas. Makanya kan karena Quran itu tidak semuanya jelas, maka ada Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ada lagi Al-Quran ditafsirkan dengan Sunnah, Al-Quran ditafsirkan dengan ya akal para sahabat Nabi dan seterusnya. Maka kalimat tibyanan likulli syai', ya ini dan tadi bayyana yubayyinu tabyinan wa tibyana. Jadi barakallahu. Maka metode tabyin yakni menjelaskan ilmu dengan apa? Dengan bertahap, ya, step by step. Artinya ketika kita menerangkan tentang ilmu pengetahuan kepada para peserta didik, maka kita harus menerangkannya tahap demi tahap. Apakah tidak boleh dengan sistem ibadah? Jawabnya boleh, tapi mungkin ini sifatnya insidental, ya, tidak, bukan al-asl tapi al-farq. Kalau dituntut umpamanya, ya bisa seperti sama seperti kita bikin kajian, ada daurah sehari, itu kan dalam rangka apa? Menjelaskan, tapi sekaligus waktunya mungkin satu masa, karena dianggap perlu. Berapa itu? Apakah pernah terjadi yang seperti ini? Jawabnya pernah. Kapan? Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berceramah dari Badar Asar sampai datangnya waktu Isya. Karena waktu itu ada perkara yang penting yang harus disampaikan. Dan ternyata
disampaikan begitu panjang dari ba'da asar sampai datang waktu isya pun ternyata belum selesai. Nah begitu yang mulia, dia pernah ceramah dalam khutbatul wada, khutbah hajatul wada. Ketika khutbah hajatul wada belum menerangkan begitu panjang sekali sampai dikatakan apa katanya, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Atau sebagian dari kami yang hafal-hafal katanya hafidahu man hafidahu gitu kan, wa nasiyahu man nasiyahu. Jadi yang hafal-hafal itu poho-poho gitu kan. Jadi ternyata para sahabat Nabi juga ada yang hafal, ada yang lupa. Kenapa? Karena terlalu panjang pengetahuan yang diberikan ketika khutbah hajatul wada. Sama seperti tadi ketika Abdullah bin Abbas berceramah dari ba'da asar sampai datang waktu isya masih belum juga tamat. Karena belum tamat dan ternyata belum sholat maghrib, sampai ada orang yang namanya Khirbak mengatakan as-sholah, as-sholah, as-sholah. Kalau bahasa kita sih sholat, ulang ngaji wae, sholat, ya, seperti itu. Kan kita juga sama seperti kan. Akhirnya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kata beliau, engkau kayak yang harus aku ajari, apakah aku yang harus diajari olehmu sunnah ataukah aku yang harus mengajarkan kepadamu sunnah? Kalian sudah kita tahu bahwa sesungguhnya tidak mengapa dilakukan jamak akhir ketika memang apa tadi, ketika memang diperlukan, ya, seperti yang terjadi tadi. Nah, peristiwa khutbatul hajatul wada yang dilakukan Rasulullah SAW begitu panjang sampai dikatakan bahwasanya apa, hafidahu man hafidahu wa nasiyahu man nasiyahu. Nu hafal-hafal, nu poho-poho gitu kan, karena panjang khutbahnya. Sehingga sahabat Nabi mereka saling melengkapi ketika bercerita tentang khutbah hajatul wada. Tidak semuanya bisa menyerap, ya sangat lama. Sedangkan para sahabat Nabi dari kemampuannya bermacam-macam. Nah maka ketika kita berusaha untuk melakukan melakukan tarbiyah, maka hendaklah kita lakukan tarbiyah tadi yaitu dengan tapi al-iman seperti yang berikutnya, tabayyun, memakai metode tabiin, yakni dalam rangka menjelaskan sesuatu jangan lupa esensinya harus di atas tabayyun, sesuatu yang memang dia valid, jangan sampai tidak valid. Manhaj tabiin dibangun di atas manhaj tabayyun, harus valid, jangan sampai tidak valid. Harus istabanah, yakni wajadahu wadihan, bahwasanya dia betul-betul mendapatkannya sebagai sesuatu yang mudah. Maka dari itu ketika memang dilaksanakan metode ini, metode pengajaran seperti ini harus betul-betul diyakinkan sampai yakni orang-orang itu merasakan akan kemudahan yang seperti ini. Makanya ketika kita mengajarkan tentang suatu disiplin ilmu, diupayakan supaya kita mengajarkan dengan bahasa yang paling mudah. Orang mengajar ini ada dua. Ada yang mengajar itu bersemangat supaya muridnya mengerti. Ya, ada lagi orang yang mengajar bersemangat memperlihatkan kebolehan, kepintaran. Ya kalau antum mengajar memperlihatkan kepintaran, jadi kira-kira yang pintar siapa? Hah? Yang pintar kita, muridnya nggak pintar karena nggak ngerti. Makanya kalau mengajar itu, walaupun antum adalah orang yang pandai, maka hendaklah kita mengajar ya untuk murid kita, sehingga ketika kita mengajarkan kepada mereka sampai mereka itu mengerti, sampai mereka itu jelas, sampai mereka itu paham, sampai mereka itu memiliki pengetahuan yang kuat, ya, dan juga berlandaskan kepada data-data yang valid, tidak fiktif, ya, dan juga data-data yang kuat dan akurat. Begitulah manhaj tabiin. Mari kita lihat beberapa firman Allah Tabaraka Ta'ala, ya, yang mungkin bisa kita ambil keterangannya. Di antaranya Allah Tabaraka Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Tabaraka Ta'ala, dan kami telah turunkan kepada kamu ya Muhammad al-dzikra. Apa yang maksudnya al-dzikra? Al-Quranul Karim.
kata-kata adzikru Al-Qur'anul Karim itu dalil bahwa Al-Qur'an itu nama lainnya adalah adzikru. Yang keduanya, dengan kata-kata adzikru itu dalil bahwasanya afdhalul dzikri tilawatul Qur'an, karena Quran itu punya nama adzikru. Ya, afdhalul dzikri tilawatul Quran. Kemudian yang ketiganya bahwa wiridan yang harus menjadi wiridan, kan biasanya orang kalau dikiran disebutnya wiridan, bukan? Dikir ba'da salat disebutnya apa? Wiridan. Wiridan. Ari wirid teh naon sih? Ari wirid teh dari kata-kata waroda. Waroda teh yang telah datang dalilnya dengan pasti. Wiridan dikatakan wiridan karena satu, dalilnya datang telah pasti. Yang keduanya, dan antum sering mendatangkannya sehingga menjadi suatu amalan yang terus menerus. Disebutnya apa? Wiridan. Di antara wiridan yang paling baik itu adalah tilawatul Quran. Itu adalah wiridan yang paling baik, karena membaca Al-Qur'anul Karim merupakan suplemen dua hal. Satu, suplemen batin, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, supaya hati ini yakni menjadi bersih, menjadi tenang dan seterusnya. Sekarang orang lagi banyak yang nggak tenang, apalagi menjelang tanggal berapa ya? Iya, itu banyak yang nggak tenang ya. Sekarang banyak yang bimbang, ragu ya, antara nyoblos apa tidak nyoblos. Banyak itu orang di hatinya macam-macam gitu. Ada lagi kalau nggak nyoblos khawatir, kalau nyoblos khawatir. Jadi nyoblos khawatir, nyoblos khawatir itu, bimbang hatinya. Nah, kita lihat bahwasanya yakni ya bahwa dia harusnya tenang, ini malah tidak tenang. Maka tilawatul Quran adalah merupakan bagian dari apa? Bagian dari zikrullah. Bahkan afdhalul dzikri tilawatul Quran. Saya sudah sering saya menerangkannya bahwa zikir itu ada 3. Dzikrul abdi rabbahu, seorang hamba mengingat Rabbnya. Maka zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, yaitu tahlil. Bahkan kata Syekh Albani, ada yang lebih afdal dari tahlil, karena memang kalimat ini juga sebenarnya sama dengan kalimat tahlil, bahkan lebih. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu lebih dari tahlil itu. Kalian salat tauhid semua, ada kalimat subhanallah tauhid, walhamdulillah tauhid, wala ilaha illallah tauhid, wala ilaha illallah ya wallahu akbar tauhid juga. Jadi la ilaha illallah wallahu akbar itu tauhid juga. Maka ini kalimat yang luar biasa. Ada lagi yakni dzikir dalam pengertian al-qasam, yaitu sumpah. Maka ketika Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau adzikra Al-Qur'an, litubayyana linnas, supaya kamu jelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka di antara metode Nabi kita yang mulia yakni mengantarkan petunjuk kepada manusia adalah menerangkan tentang apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Supaya apa? Supaya jelas. Al-Quran itu harus jelas dua hal. Satu, jelas ilmunya. Kedua, jelas mengamalkannya. Satu, jelas apa? Ilmunya. Yang kedua, jelas mengamalkannya. Jelas ilmunya, kata kita namanya apa? Teori. Jelas mengamalkannya, kata kita namanya apa? Praktek. Begitu ya, teori dan praktek. Karena di sini ada teori, ada praktek, ya tadi ini merupakan dua perkara yang penting ya, supaya kita bisa melakukannya. Nah, jadi metode tabiin akan memudahkan orang dari segi teori, ya kan? Metode tabiin akan memudahkan orang dari segi praktek. Maka apabila seorang pengajar mampu menerangkan dengan baik, dengan terang, dengan mudah, dengan gamblang, dengan tafsir, dengan terperinci yang tadi sudah saya terangkan, maka ini sesuatu yang luar biasa. Menerangkannya dengan mudah, menerangkannya dengan terang, menerangkannya dengan sesuatu yang mudah tergambarkan, menerangkannya dengan terperinci, maka murid-murid kita akan mudah untuk menerimanya. Bahkan bukan hanya murid kita punya menerangkannya mantap ya. Karena apa? Karena ketika kita menerangkan ternyata kitanya nggak mantap, nggak ngerti, itu yang pusing bukan cuma murid, termasuk siapa? Termasuk siapa? Gurunya. Saya pertanyaannya adalah satu hal, kalau antum ternyata menerangkan, antum juga ikut pusing, kira-kira diterangkan apa di diam aja dulu?
Nah, diterapkan apa ditinggalkan? Antum bilang kepada murid antum, sekalian, yang ini kita tinggal dulu ya, nanti Pak Guru akan terangkan pekan depan ya. Kalian bisa pelajari nanti bersama orang tua. Nanti saya tinggalkan di pekan yang datang ini. Saya bilang, Pak Ustadz, Pak Guru, kenapa sih kok ditinggalin? Ya nanti terangkannya next ya. Gak sekarang gitu kan. Kan nggak apa-apa, tapi nggak berurutan Pak Ustadz, nggak apa-apa, nggak berurutan juga. Yang penting pokoknya kalian mengerti ya, begitu. Masih belum ngaku tuh antum kan, masih belum ngaku ya, begitu ya. Nah jadi kita terangkan seperti itu. Baik ya. Kemudian apa? Wala'alla punya tafakkarun, mudah-mudahan mereka apa? Bertafakur, yakni mereka berpikir dengan sebab begitu dijelaskan maka mereka pun akan tahu bahwa memang metode yang seperti ini, yaitu dengan diterangkan tadi, dengan dijelaskan tadi, betul-betul akan membawa apa? Membawa hikmah yang besar ya, insyaallah ta'ala. Makanya kalimat litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim oleh para ahli tafsir itu dijelaskan dengan kalimat apa? Hada syamilun litabini al-fadhi watabini ma'ani. Kita lihat kalau kita apa katanya? Hada ini yang namanya tabin itu syamilun, memuat litabini al-fadhi, menerangkan lafaz-lafaznya. Lafaznya begini nih yang benar ya. Yang keduanya watabini ma'ani, berarti kalau lafaznya tekstual. Watabini ma'ani, dan yakni menerangkan maknanya. Jadi lafaznya ini yang benar, maknanya begini. Dengan demikian maka ketika dipraktekkan sangat mudah. Ketika lafaznya tahu ini yang benar, maknanya seperti ini, maka akan mudah dipraktekkan. Yang menjadi sebab kenapa banyak yang prakteknya ini ternyata nggak mudah, karena tidak jelas. Lafaznya tidak jelas, maknanya tidak jelas. Giliran dipraktekkan jadi kebingungan. Nah ini diterangkan oleh siapa namanya, oleh Syekh Sa'di dengan penafsiran tadi, wahada syamilun litabini al-fadihi wa tabini ma'ani. Kemudian wala'alakum yatafakkarun, dan supaya mereka yatafakkarun, yakni bertafakur fihi padanya, fayastakhrijuna min kunuzihi, maka mereka ya di dalam apa penerangan tersebut, maka fayastakhrijuna min kunuzihi, mereka kalau mereka ini sudah mengerti lafadznya, kalau mereka sudah mengerti maknanya, maka fayastakhrijuna min kunuzi wa ulumi, itu muridnya akan memiliki kemampuan pengembangan, ya kan? Kan seorang murid itu bisa mengembangkan apabila konsepnya, teorinya apa? Benar, praktiknya juga benar. Kalau di otak murid-murid kita ini adalah kumpulan ilmu yang benar dan praktek yang benar, maka murid akan terlahir satu jiwa, apa itu? Jiwa tentang kejelasan ilmu, kejelasan makna, dan juga kejelasan mempraktikannya. Maka akan timbul inovasi. Inovasi itu nggak bisa diterangkan, mereka akan meramu sendiri, karena otak manusia itu akan terus berproses dan terus berpikir, sehingga mereka nanti akan apa? Akan menjadi orang yang bisa mengakumulasi atau akan bisa meramu sekian banyak persoalan dari ilmu yang sahih menjadi sebuah pemikiran yang luar biasa, ide yang luar biasa, dan juga praktik yang luar biasa. Makanya wala'alakum yatafakkarun fi fayastakhrijuna min kunuzihi wa ulumihi bihasabi istidadihim wa iqbalihim alaihi. Lalu mereka dapat mengeluarkan dari perbendaharaannya dan juga dari ilmunya berdasarkan, yakni bihasabi istidadihim, berdasarkan kesediaan mereka, kesiapan mereka, wa iqbalihim alaihi, dan juga konsentrasi mereka, perhatian mereka kepada hal tersebut. Jadi kalau pengetahuannya, kalau ilmunya, teoritisnya mantap ya, kemudian maknanya oke, prakteknya oke, maka akan lahir satu generasi yang memiliki inovasi yang menyebabkan munculnya kemandegan berpikir itu karena berangkat dari teori yang tidak benar, dari praktek yang tidak benar, teori yang tidak gamblang, dari praktik yang tidak gamblang, sehingga jangankan melahirkan konsep baru, bahkan konsep lama pun tidak dipahami. Demikian diterangkan di dalam kitab Tafsir As-Sa'di yang tadi sudah saya terangkan. Saya kira cukup, insyaallah taala, semoga bermanfaat, berfaedah.
Ada waktu mungkin 10 menit sebelum jam 5 ya. Sebelum jam 6 mohon maaf. Itu silakan barangkali ada pertanyaan. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, benar. Dalam konsep talqin ini kita menerangkan secara jelas atau juga tidak terang ya. Sebenarnya kiat-kiat kita agar penjelasan kita itu mudah, terang dan mudah dipahami oleh anak-anak. Pertama ya, biar mudah ya. Pertama saya anjurkan antum banyak membaca kitab-kitab para salaf. Salaf itu ibaratnya wadihah, gampang. Tetapi ya maknanya itu amik, dalam. Kalau kita lafaz-lafaznya susah itu kan, maknanya dangkal. Bisa dipahami enggak? Kalau kita ini banyak yang ibarahnya susah ya kan, tapi maknanya apa? Dangkal. Para salaf itu maknanya apa? Ibarahnya mudah, maknanya dalam. Orang zaman sekarang ini ya perkataannya ya susah, lafaznya itu susah, maknanya dangkal. Jadi kita ini kesulitan memahami maknanya gara-gara apa? Susah ibarahnya. Betulkah orang zaman sekarang begitu? Ngomong nahara rese padahal eta kene itu. Orang zaman sekarang. Coba perhatikan ulang menjam-menjam. Saya ambil contoh ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya itu ibaratnya mudah-mudah aja, tetapi di dalamnya mengandung konsep tafsir yang luar biasa. Tapi coba antum baca tafsirnya Ahmad Mustafa Al-Marawi yang terpengaruh dengan paham Mu'tazilah karena gurunya Ahmad Mustafa Al-Marawi ya, yakni gurunya beliau ini walaupun ahli sunnah, yaitu Syekh Rashid Ridho ya. Syekh Rashid itu gurunya Ahmad Mustafa Al-Marawi, Syekh Rashid Ridho. Syekh Rashid Ridho punya guru Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul punya guru Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi punya murid, sehingga saya namanya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Itu muridnya. Ternyata apa? Jamaluddin Jamaluddin Al-Afghani itu seorang penggagas Wahdatul Adyan, mempersatukan 3 agama besar, Yahudi, Nasrani, dan Islam, yang nanti menjadi cikal bakal munculnya aliran jaringan Islam liberal, JIL. Kalau sekarang udah ya Allah, saya udah lama jarang ngomong kayak gitu kan. Metamorfosis. Eta nanti ka geus asih deui nyebutan metamorfosis. Melakukan metamorfosis ya. Kalau dulu metamorfosa ya, metamorfosis menjadi jin sekarang. Jaringan Islam Nusantara. Itu dari jin ya. Jil itu sebutan sekarang. Kalau dulu sebenarnya bukan jil, tapi zindik ya. Zindik oportunis. Kalau oportunis beda dengan opor ayam ya kan. Oportunis itu adalah orang-orang yang berjiwa munafik. Disebutnya kaum zindik. Siapa kaum oportunis? Mohon maaf ya. Kata para ulama, oportunis itu adalah orang-orang yang ahli politik, itu oportunis. Tapi ya saya dikasih tahu oleh Babe Ridwan Saidi dulu, belum disebut Babe, kalau sekarang sudah Babe ya. Tahun 1997 saya pernah mendengarkan ceramah dari Babe Ridwan Saidi sebelum dia mendirikan partai
Masumi baru ya, itu Partai Masumi, itu beliau mengatakan siapa yang umurnya lebih dari 40 tahun dan ternyata belum mendapatkan panggung, maka dia kemungkinan besar tidak bisa mendapatkan panggung itu. Jangan kasih tahu kepada kami bahwa semua politikus kan, maka mereka oportunis. Waktu itu belum jadi politikus tuh, baru jadi pengamat. Sekarang udah jadi politikus dia, berarti dia sudah apa nih? Sudah oportunis juga sama gitu kan, begitu. Dia pernah mengatakan seperti itu. Nah jadi kembali kepada yang tadi, jadi melakukan metamorfosis, kemudian menjadi jaringan Islam liberal begitu. Tadi pertanyaannya apa tadi itu? Iya, itu apa? Biar jelas. Iya, agar jelas ya. Kita. Bagaimana supaya kita jelas, tadi saya katakan hendaklah kita belajar ibaratnya para ulama ya, ulama salaf, karena mereka itu ibaratnya mudah tetapi maknanya dalam. Kalau mereka ibaratnya susah, maknanya dangkal. Tadi sudah saya terangkan bahwasanya pemikiran Jamal Al-Afghani dengan kalau sekarang lahir jaringan Islam liberal, kemudian punya murid namanya yaitu Muhammad Abdul, itu berpemahaman Mu'tazilah, punya murid yaitu Syekh Rasid Ridha, dia adalah ahlu sunnah. Dia punya murid Syekh Rasid Ridha ini yaitu Ahmad Mustafa Al-Maraghi, yang juga ternyata dia adalah seorang Mu'tazilah juga, punya murid lagi Syekh Ahmad Musakir, dan ternyata dia adalah seorang ahli sunnah. Jadi memang mereka ini berproses seperti tadi. Dan kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir itu mudah redaksinya, tapi maknanya dalam. Kalau antum baca kitab tafsir Al-Maraghi itu ternyata susah. dan maknanya ya tidak seperti Ibnu Katsir. Ada lagi yang susah lagi, apa itu? Yaitu tafsir Al-Manar Syekh Rasid Ridha. Itu lebih susah lagi tuh, ya. Bahasa-bahasanya. Bahasa intelek lah, bahasa kekinian ya di zaman itu ya, sehingga mengalami kesulitan untuk dipahami. Ala kulli hal, pada para pengajar sekalian, antum ya, upayakan memakai kata-kata atau kata pengantar atau bahasa dalam pengajaran. Pakailah bahasa yang apa? Pakailah bahasa yang mudah, ya, yang mudah. Yang penting anak-anak kita mengerti, yang penting mereka paham, ya. Syukur-syukur kalau antum bisa yang mudah, yang dalam gitu kan. Apalagi kalau begitu bagus ya. Itu namanya jawami'ul kalim seperti itu. Maka untuk mendapatkan seperti ini, saya anjurkan supaya banyak membaca kitab-kitab para salaf. Ya. Kalau orang itu sering membaca kitabnya para salaf itu mereka sudah biasa mendatangkan yakni ilmunya dengan ibarat yang wadihah, yang mudah, tapi isinya sangat dalam. Mungkin itu aja lah penerangannya ya, jangan banyak-banyak, satu aja itu. Dan itu juga belum dibaca itu aja. Jadi kita harus banyak bermulazamah dengan membaca buku-buku tersebut. Makanya saya anjurkan kalau sekiranya antum baca kitab tafsir atau baca buku apa, ini bukunya susah nih, antum tinggalin aja. Antum cari yang mudah-mudah aja. Ya, yang mudah supaya apa? Supaya antum nata asar. Kita ini akan terobsesi, akan terpengaruh, terwarnai ya. Dengan apa? Kita akan terpengaruhi dengan apa? Dengan cara apa? Cara ulama itu menjelaskan kepada kita seperti itu. Begitu barangkali. Wallahu taala a'lam. Ustaz, untuk ya. Kita salam kan masih buku. Kita apa? Yang tadi yang belum disampaikan itu membaca banyak membaca kitab para ulama salaf. Nah, kita masih iya. Bisa kita masih yang untuk kita sebagai dasar itu wajib dibaca atau harus dibaca. Jadi yang dimaksud begini, umpamanya antum nih mau mengajarkan materi apa, umpamanya ya. Oh iya, saya ingin mengajarkan materi, umpamanya materi fikih. Contoh ya, otomatis berarti kan antum harus kembali kepada apa? Saya sering menyampaikan, termasuk di pondok saya sendiri. Jadi diupayakan kalau kita mengajarkan suatu kitab atau suatu bahan ajar, saya lebih cenderung kepada pertama fokus dulu kitab salaf kalau ada. Umpamanya kitab salaf tentang fikih. Kitab apa? Kitab pendahulu kita yang mudah tentang fikih. Itu dulu.
Nanti kalau umpamanya ada dari kitab terdahulu yang mudah, maka pakailah kitab itu. Pertama kitabnya dikenal, ya, dikenal oleh kaum muslimin, kemudian oleh kita diajarkan. Itu insya Allah lebih mudah. Apa di antara contoh kitab salaf tentang masalah apa? Masalah fikih ya. Kita harus tahu dulu. Kita ini mau ngajarin fikihnya yang mana? Kan fikih ada 3 pola. Ada fikih yang isinya qadaya, putusan-putusan fikih. Ada fikih yang isinya adalah adilah, dalil-dalil fikih. Ada fikih yang al-jam'u bainal qadaya wal adillati, gabungan antara putusan fikih dan dalil-dalil. Seperti itu. Kalau umpamanya Ustaz saya pengennya yang qadaya aja, yang putusan-putusan fikih, maka antum lihat kitab-kitab mana yang kira-kira mudah dipelajari. Antum bisa pakai kitab-kitab terdahulu yang isinya qadaya, isinya putusan-putusan yang bisa antum pelajari. Nah, nanti umpamanya mau ambil apa nih? Biasanya kalau fikih orang kan suka mengambil thariqah madhab dulu. Ya, saya mau pakai thariqah madhab. Kalau thariqah madhab ya banyak, mau Syafi'i, mau Hambali, dan seterusnya. Walaupun yang ulama-ulama yang insaf mengatakan apa yang ada pada madhab Hambali itu jauh lebih mendekati kebenaran daripada madhab yang lain. Artinya lebih banyak sisi akurasi datanya. Ada yang mengatakan tapi yang mudah redaksinya apa? Itu madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i itu fikihnya itu lebih mudah dibandingkan dengan madhab Hambali, ya, madhab Hanafi, madhab Maliki. Madhab Syafi'i itu lebih mudah ibaratnya. Seperti itu. Tapi kalau saya tidak akan pakai madhab manapun, kalau kita tidak akan pakai madhab manapun, maka ketahuilah kitab-kitab terdahulu kelihatannya nggak ada tuh. Kalau kitab terdahulu nggak ada, kecuali apa? Kitab kekinian, ya, bukan kekunoan tapi kekinian. Apa contohnya? Contohnya kitab kekinian yang dia adalah kitab apa namanya? Kitab yang isinya berisi qadaya, itu kitab Manhajus Salikin. Ya, itu kitabnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu Manhajus Salikin, itu akan lebih mudah, ya. Kalau isinya qadaya, walaupun sana terkadang ada dalilnya, tapi lebih dominan qadayanya, putusan-putusan fikih. Itu contoh ya. Contoh yang apa yang bisa kita pelajari seperti itu. Tapi kalau umpamanya kita pengennya yang apa? Yang al-jam'u, yang gabungan antara qadaya dengan al-adilah, ya, umpamanya qadaya dan dalil, ya, putusan fikih dan dalil, maka tentu saja kita harus pakai kitab yang mudah difahami. Mana kitab yang mudah difahami? Kitab zaman dahulu. Maka kitab zaman dahulu yang mudah difahami, yang isinya adalah fikih dan juga isinya adalah qadaya dan juga dalil, maka antum bisa melihat di antaranya adalah yaitu kitab Muntaqa Akhbaril Mustafa. Kitab Muntaqa Akhbaril Mustafa. Kitab Muntaqa Akhbaril Mustafa ini itu kitab yang dalamnya berisi tentang dalil-dalil dan juga ada putusan-putusan fikihnya. Seperti itu. Nah, itu nanti bisa pakai itu. Itu kitabnya, buah karya kakeknya Ibnu Taimiyah. Umpamanya seperti itu. Tapi ini kan tebel nih. Kita pengennya yang tipis aja, jangan yang tebel. Kalau umpamanya pakai ini kan tebel, ada berapa jilid tuh. Ya kalau pengennya yang 1 jilid ya bisalah Al-Wajiz. Itu kitab kekinian. Fikih Sunnah wal Kitab bil Ajiz. Tapi Al-Wajiz juga tebel kayaknya, ya sudah gantilah Al-Fiqhul Muyassar, ya. Itu juga bagus ya seperti itu. Tapi kayaknya fikih Muyassar juga bahasanya lumayan pabaliut ya. Karena di sana sudah mengandung fikih yang lumayan tinggi. Karena penulisnya juga adalah yakni Jam'ul minal ulama, ya, Nukhbatul minal ulama penulisnya. Agak susah juga. Maka itu bisa umpamanya memakai kitabnya Syekh Albani, yaitu kitab As-Samarul Mustatab. Nah, itu lebih enak, itu putusan-putusan fikih 2 jilid. Cuma sayangnya Syekh Albani enggak lengkap. Kenapa? Di sana hanya sampai kitab Shaum. Kitab hajinya tidak ada. Kenapa? Karena beliau sudah punya kitab haji. Jadi kalau pengen sampai haji, ya pelajari kitab hajinya beliau. Seperti itu. Ya. Tetapi yang lainnya bisa sampai Shaum kalau tidak salah. Itu nggak sampai selesai.
nggak sampai kitab haji sudah ada. Dan Syekh Albani berhenti menulis kitab As-Samarul Mustatab karena beliau mengatakan aku capek menulis fikih mengikuti metode ahli fikih. Oleh Syekh Albani pengennya fikih dengan metode ahli hadis, nggak mau metode ahli fikih. Tapi satu-satunya bukti bahwasanya Syekh Albani adalah seorang faqih, maka beliau telah menulis kitab As-Samarul Mustatab. Itu kitab fikihnya Syekh Albani yang sangat ringkas, sangat simpel. Beliau terangkan ini keputusannya, ini dalilnya, ini keputusannya, ini dalilnya. Jadi sangat mudah sekali insyaallah. Nah, itu barangkali umpamanya contoh ya seperti itu. Jadi kalau kita pengen pengen mengajarkan disiplin ilmu harus seperti itu, yaitu dengan mengikuti bagaimana ibaratnya para salaf dan juga kita harus mengetahui bahwa mana yang lebih tepat bagi anak didik kita seperti itu. Dan insya Allah ta'ala dengan cara demikian maka tentu mereka akan lebih mudah insya Allah. Demikian barangkali Allah ta'ala. Baik ya, kayaknya cukup insya Allah sampai di sini. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.